Itu kan itu luar biasa, kurang ajar, itu kurang ajar banget tuh temen-temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan, dan kali ini saya mau berbagi informasi ke teman-teman semuanya. Jadi informasi ini saya dapat dari Twitter karena tadi sempat heboh masuk ke trending 2 Twitter teman-temannya. Dan ini judul trendingnya tuh cukup mencengangkan buat saya, yaitu 54 TKI disekap. Makanya saya penasaran beritanya seperti apa. Apakah ini lagi-lagi berhubungan dengan Malaysia gitu teman-teman? Karena biasanya yang heboh kan itu gitu teman-temannya. Ternyata setelah saya telusuri beritanya, gak ada hubungan dengan Malaysia ya. Ini perlu digarisbawahi. Gak ada hubungan dengan Malaysia teman-teman. Dan saya telusuri, akhirnya sumber beritanya juga ketemu. Ternyata dari akun Bapak Ganjar Pranowo ya, Gubernur Jawa Tengah. Ini gubernur saya teman-teman, karena saya tinggal di Semarang. Oke, saya baca ininya ya, tweet yang dibuat Bapak Ganjar. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri di Twitter beliau ya. 54 TKI disekap di Kamboja, harus kita selamatkan. Kemarin ada akun yang komen di IG saya mengabarkan bahwa 54 TKI disekap di Kamboja. Langsung saya CC ke akun @disnaker_jateng untuk ditindaklanjuti. Tweet ya ini ya. Selanjutnya, terima kasih Disnaker Jateng yang sudah gerak cepat menghubungi KBRI dan Kementerian Luar Negeri. Sekarang KBRI Kamboja sedang menangani persoalan ini dan sedang dilakukan pendalaman kasus bekerjasama dengan otoritas setempat. KBRI Kamboja juga sudah bekerja sama dengan kepolisian Kamboja agar membantu proses pembebasannya. Tapi bagaimana WNI ini bisa disekap? Dari penelusuran akun yang melapor, kami berhasil menghubungi salah satu WNI yang disekap. Inisialnya ME, warga Jakarta kelahiran Solo. Saya samarkan karena permintaan yang bersangkutan. ME bilang mereka sudah 3 minggu di Kamboja. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi oleh penyalur yang ternyata tidak terdaftar resmi tuh teman-teman ya. Modus pemberangkatan secara unprosedural dengan menggunakan agensi perseorangan dengan setiap WNI yang berangkat dengan agensi yang berbeda. Mereka merasa tertipu karena lokasi penempatan tidak sesuai dengan kesepakatan. Mereka baru tahu apa pekerjaannya setelah sampai sana. Ternyata mereka disuruh kerja sebagai operator telepon. Jadi mereka disuruh menawarkan investasi bodong ke orang-orang Indonesia. Wow. Jadi bawa orang Indonesia ke sana untuk menipu orang Indonesia nih. Karena tidak mau melakukan pekerjaan itu, mereka pun mendapat perlakuan tidak manusiawi. Mereka harus bekerja dari jam 10 pagi sampai 11 malam. ME mengaku tidak mendapat gaji, tidak bisa lari karena dokumen, paspor, dan lain-lain ditahan perusahaan. Mereka sudah ada yang mendapat kekerasan fisik, berarti udah ada yang disiksa nih. Pengakuan ME, 54 orang WNI itu hanya yang di divisinya saja. Dimungkinkan total ada ratusan WNI di seluruh perusahaan itu yang kebanyakan sudah di sana 2-3 bulan. Menurut pengakuan ME, mereka telah melapor ke KBRI Kamboja namun belum mendapat respon yang optimal. Pengakuan ME tentang jumlah WNI yang lebih banyak ini kemungkinan besar benar. Hasil komunikasi di Snaker Dubes RI di Kamboja, Bapak Sudirman Haseng mendapat info bahwa tahun ini saja sudah sekitar 260 WNI yang mengadu tertipu dan nampaknya masih akan bertambah terus. Saya mendorong perkara ini ditindaklanjuti serius oleh Kemenlu. Segera terjunkan tim untuk menjemput saudara-saudara kita. Selamatkan orangnya dulu, perkara lain-lain dan edukasi soal penyalur ketenaga kerjaan resmi dan lain-lain kita lakukan kemudian. Sekian dulu tweet ini, semoga segera ada kabar yang lebih baik dari Kamboja. Nah itu teman-teman ya, sebuah tweet dari Bapak Ganjar Pranowo yang bisa menjadi sumber berita ini. Dan ini ada sebuah video dari Bapak Ganjar, ini video singkat aja terkait kasus ini ya. Kita simak dulu, 1, 2, 3. 54 WNI diduga jadi korban penipuan penempatan kerja dan TPPO di Kamboja. Viral 54 WNI disekap Kamboja oleh perusahaan investasi bodong disuruh menipu. Nah ini komen yang masuk ke akun Pak Ganjar ya. Dari sebuah komen akhirnya sampai ke Pak Ganjar. Nah nih. Dan saya minta agar KBRI turun, Kemlu turun, kemudian Disnaker mendampingi. Alhamdulillah Disnaker kita sudah komunikasi dengan Kemlu. Oke. Sampai dengan tadi pagi dia menyampaikan ada kekerasan di sana. Wow, ada kekerasan ya. Hari ini juga Dinas Tenaga Kerja kita komunikasi dengan Kemlu bagian perlindungan tenaga kerja untuk segera ngambil tindakan sekarang. Oke. Saya minta untuk direscue. Jadi kalau tidak, saya nanti akan telepon. Oke Pak. Oke itu teman-teman ya beritanya. Jadi
dari kasus ini menurut saya ini bisa jadi pembelajaran buat kita, bisa jadi cara pandang kita tuh berubah. Jadi nggak melulu kasus-kasus tentang TKI itu ya karena orang-orang Malaysia terus kayaknya hebohnya itu terus kan. Jadi memang ada sih ya, ada segerintir oknum dari Malaysia itu yang menyiksa TKI kita, terus sampai kemarin-kemarin kasusnya yang meninggal, terus diperlakukan buruk, itu memang ada gitu loh. Tapi ya kenapa beritanya banyak tentang Malaysia? Karena memang TKI kita paling banyak tuh ya dikirim ke Malaysia gitu teman-teman ya. Dan banyak yang ilegal juga akhirnya ditangkap terus diperlakukan buruk juga. Nah, ilegal ini sebenarnya juga ada yang membawa dari orang-orang kita juga, orang-orang dari Indonesia juga. Mereka oknum-oknum yang memperjualbelikan saudaranya sendiri gitu loh. Dan di sana juga ada yang menerima dari orang Malaysia juga memang membutuhkan tenaga kerja yang ilegal karena biasanya gajinya lebih murah juga gitu kan dibandingin yang resmi gitu teman-teman. Makanya ini saling salah sebenarnya dua pihak ini. Dari Indonesia ada yang membawa juga oknum-oknumnya, terus dari Malaysia juga ada yang meminta gitu loh. Jadi nggak bisa disalahkan. Kayaknya kalau komen tuh kayak banyak banget yang menyalahkan ini Malaysia terus itu. Ya nggak bisa sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini semoga bisa membuka cara pandang kita bahwa memang dua-duanya tuh salah gitu loh. Dua-duanya salah. Apalagi kalau ilegal itu pasti ya sedikit perlindungan hukum gitu teman-teman. Ini aja yang dianggap resmi ya karena ada paspor dan lain-lain tadi ternyata perusahaannya bodong gitu kan. Perusahaan untuk menipu gitu loh. Ternyata di sana dipekerjakan tidak sesuai tepatnya. Padahal dari sini berangkatnya dia resmi pakai paspor, dokumen lengkap gitu kan. Dan tadi nggak cuma 54, diperkirakan sampai ratusan gitu teman-teman. Dan bukan di Malaysia, di Kamboja diperlakukan seperti itu. Bukan orang Kamboja juga, bukan orang Kamboja yang memperlakukannya, orang sendiri, orang Indonesia. Jadi yang membawa orang Indonesia sampai sana bekerja untuk menipu orang-orang Indonesia. Itu kan itu luar biasa, kurang ajar itu, kurang ajar banget itu teman-teman ya. Jadi itulah cara pandang kita tuh harus diubah, bahwa kasus-kasus TKI yang selama ini terjadi, baik itu dimanapun lah ya, nggak cuma di Malaysia, ya itu kan kalau ilegal itu yang membawa ya orang-orang dari sini juga gitu loh, ada yang membawa karena mereka tuh berangkat ilegal gitu, nggak mungkin terus berangkat sendirian berani tuh nggak mungkin lah menurut saya, apalagi mereka orang yang awam nggak ngerti negeri orang, pasti ada yang membawa dan berangkatnya tuh pasti banyak barengan gitu loh. Jadi nggak bisa disalahkan salah satu pihak. Ada dua pihak ini di sini yang berperan itu teman-teman ya. Nah inilah ya kasus-kasus seperti ini semoga bisa membuka pikiran kita, nggak cuma bisa menyalahkan satu pihak aja, karena ya oknum-oknum seperti ini yang menyebabkan TKI kita sengsara di luar negeri sana gitu teman-teman ya. Ya kita doakan semoga kasus ini cepat selesai, semoga segera ditindak. Saya salut dengan Bapak Ganjar, gubernur saya, karena dari kabar beritanya ini dari 54 itu 10 warga Jateng ya, warga Jawa Tengah tuh 10 aja sebenarnya, sedikit lah ya. Tapi nggak tahu kalau dari total yang ratusan itu ya, itu langsung bergerak cepat gitu loh. Itu juga dari komentar netizen. Jadi disinilah menurut saya peran netizen penting dan di saat yang tepat. Jadi bukan hanya untuk komentar-komentar negatif, tapi saat seperti ini berita yang nggak ada yang mengangkat gitu kan, belum sampai ke media-media besar, mereka memviralkan lewat TikTok, komen lewat ke akunnya Pak Ganjar, akhirnya dibaca dan akhirnya sama Pak Ganjar di blow up beritanya, akhirnya media-media besar juga memberitakan. Nah ini menurut saya peran netizen penting itu di sini teman-teman. Nah ini di saat seperti ini, jadi bukan berita yang udah besar terus ikut netizen, ikut komentar-komentar, akhirnya malah menambah ruwet gitu kan istilahnya kan, malah perang antar netizen itu nggak penting menurut saya, karena itu berita udah diangkat sama media-media besar dan pemerintah sudah bergerak cepat. Nah kalau ini kan berangkat dari bawah memang ya, dari bawah terus akhirnya sampai ke pemerintah. Nah pemerintah sekarang bergerak untuk menyelamatkan para TKI yang disekap ini teman-teman. Semoga berjalan lancar ya penyelamatannya ini ya. Wah penyelamatan tapi memang diperlakukan buruk tadi berita-beritanya ya. Semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, pokoknya utuh semuanya, perjalanannya lancar itu teman-teman. Dan nanti kembali ke Indonesia bisa dapat pekerjaan yang lebih layak lah ya. Jangan tergiur dengan iming-iming menjadi TKI yang nggak jelas gitu loh akhirnya kan. Ternyata agennya menipu gitu kan. Ternyata ya ada ya gitu ya perusahaan yang bodong gitu. Saya baru tahu juga ya. Saya kira yang ilegal aja yang bakalan diperlakukan buruk. Ternyata ini di sini seolah-olah kayak resmi, ternyata sampai sana jadi kayak bodong gitu ya. Padahal ada paspor dan lain-lain loh. Luar biasa nih penipunya ya.
Ya udah segitu aja teman-teman. Kita doakan yang terbaik aja untuk TKI kita dimanapun berada di seluruh negara di dunia inilah ya, yang tersebar di seluruh negara. Semoga selalu sehat lah mereka, selalu sukses, bisa sukses pokoknya untuk keluarganya, karena mereka pahlawan-pahlawan devisa kita teman-teman. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video-video saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.